Jadi berapa Tuhan kamu? 3 pribadi dalam satu Bang, hakikat jangan Allah. 3 pribadi. Nggak usah 3 pribadi. Ya, nanti kalau 3 pribadi kamu akan bingung sendiri. Oh enggak Bu, memang saya pakai Sekarang begini, Yesus Tuhan. Hmm. Ketika Yesus Tuhan, Tuhan Yesus lahir, yang mengurapi Tuhan Yesus Tuhan. Bapa yang di surga. Tuhan Yeah. bukan. Ya, Tuhan. jadi ada berapa Tuhan di situ, Bang? 3 pribadi, 1 hakikat Jawab Tuhan. aja, Tuhan mengurapi Tuhan, udah cukup gitu loh. Ya. Iya, jadi ada berapa Tuhan, Bang? Jadi kalau Tuhan Yesus satu diurapi hakikat, oleh Tuhan satu Bapa. Allah. Jadi kalau Triteos itu 3 hakikat, 3 Tuhan. Tapi kalau saya kan Tritunggal, ketiganya adalah 1. Kan gitu Pak, pahamnya. Oke. Kita sedikit ya Bang Sandi ya, 3 pribadi. Pribadi Yesus apa? Pribadi Yesus, pribadi Allah. Pribadi Allah Anak tunggal apa? Bapa. Ya dia sebagai anak tunggal Bapa. Saya tanya, pribadi Bapak apa? Pribadi Bapa itu pribadi pertama. Dia sumber Saya segala. tanya, Abang tahu nggak arti pribadi sebenarnya? Ya pribadi kan diri sendiri. Oke, pribadi Bapak apa? Yang lanjut usianya. Dia yang maha besar. Duduk di sebelah kiri Yesus. Saya tidak tanya duduknya, Bang. Ya. Ke pribadi Bapak itu apa? Ya pribadinya itu dia yang lanjut usianya. Terus yang maha lanjut besar. usianya? Iya, Bu. Baru tahu, Bu. Di Daniel 7 ayat 13 itu Bapak, Bu. Ya, Loh, jadi kan berarti Bapak pribadi. berumur. Dia wajahnya Tuhan kok pakai dia usia? tampak lebih tua. Dia kekal, Bu. Memang Bapak Bapak. umur. Iya. Oh, Di jadi dalam umur Daniel Bapak 7 sekarang ayat berapa? 13. Ya kan dia kekal, Bu. Loh, tapi yang lanjut usianya gimana sih? Dia tampak tua, tapi kan kekal. Kekal itu kan abadi, Bu. Oh, berarti dia tidak akan mati tapi terus tua. Sudah tua. Wow. Rambutnya ya, di putih. Daniel 7 ayat 13, Bu. Iya, Bu. Di Daniel 7 ayat 13, Bu. Berarti Atau Yesus, mungkin saya bacakan. berarti pernyataan Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Ini kira-kira Tuhan yang mana ini? Itu suara Bapak itu bisa terdengar, Bu, oleh Rupanya tidak bisa kau lihat. Belum pernah dilihat. Ya boleh tahu saya dari mana bantu. si Daniel? Tahu dari mana si Daniel kalau Bapak lanjut usia? Ternyata ada syaratnya untuk melihat Allah, Bu. Di dalam Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya. Di dalam Matius 5 ayat 8, dan orang yang penuh Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Jadi saya menunjukkan data, bisa dicek. Bukan begini, Bang. Daniel tahu dari mana kalau Bapak itu beruban? Ya kan dia penglihatan, Bu, melihat sosok nasib orang Kristen. Yesus datang karena untuk orang yang berdosa saja. Yesus bukan untuk datang untuk orang yang baik saja. Yesus datang untuk makan ke rumah orang berdosa. Kalau nggak ada seperti itu, kalian salah semua itu. Ucapan kalian itu udah salah. Ngeri kali, Bapak katanya rambutnya beruban. Gimana tuh, Sandi? Aneh, aku nggak bisa. Kalau kamu Kristen, mana ayat-ayatmu, Pak? Dari tadi saya enggak pernah tahu ayat-ayat mulu. Nah, coba jelaskan ayat mana yang kamu sebut tentang aku sekarang. Coba jelaskan, aku bisa menjawabnya. Ini yang lanjut usianya seperti Bu Nora. Di Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit. Ini di surga ya. Seorang seperti anak manusia. Ini Yesus ini anak manusia. Iya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Gila. Ya, sudah itu. Jadi Yesus menghadap kepada... Bentar Pak. Saya bacain ini Pak. Kayak raja ini. Bentar Bang Sandi. Bapak baca di Daniel 7 pasal 9-nya nih Pak. Baca Pak. 13. Enggak, baca Bapak di Daniel 7 pasal 9-nya Pak. Coba Bapak baca. Sementara aku terus melihat tahta-tahta kecil ini kelihatannya. Tahta-tahta kelihatan. Ya. Diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar.
Ya, saya setuju. Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu orang yang lanjut usianya udah lumpuh, duduk di kursi roda, Pak, udah beruban. Sedangkan Yesus diangkat ke surga pada umur 33 tahun, Pak. Ini siapa nih orang tua bangka ini siapa, Pak? Ini Pak. Jadi Bapak ini Pak. Monggo lah enggak apa-apa ya. Jadi Bapak itu mempunyai wajah. Di dalam Matius 18 ayat 10. Wajah. Monggo lah enggak apa-apa kalau Pak Kian menganggap itu orang lumpuh ya, tapi enggak masalah. Tapi Ya, Pak, karena kan duduknya di kursi roda, Pak, duduknya. Kalau orang duduk di kursi roda berarti lumpuh, Pak. itu di tahta sebenarnya Pak. Jadi Bapak mempunyai wajah. Coba Pak di Matius 18 ayat 10 Pak. Duh, ini wajah Bapak betul. Parah itu, Pak. 10. Pak. Bapak itu punya wajah itu laki apa perempuan, Pak? Laki dong. Kalau Laki. Ibu. Bentar dulu, Pak. Satu lagi, Pak. Wajahnya itu ketawa kau. Pak, satu lagi, Pak. Taruh Sandi. Sebenarnya Itu wajahnya itu organ-organ Bapak mau itu tahu, Pak Bapak Herman. punya wajah. Di Pak dalam Herman, Matius izin dulu Pak Herman. 18 ayat 10. Pak Herman, dengerin. Ya. Bapak itu ganteng atau enggak? Ganteng. Lu ganteng no. Wajahnya Oh, persis ganteng. Yesus. Tambah lebih tua. Ada pakai skincare mulus ya? Ya, punya wajah, punya mulut, punya tangan, punya rambut, punya kaki, punya tubuh, punya mata, punya tahta, termasuk punya pantat. Punya istri ya, Pak? Ada istrinya nggak, Pak? Oh iya, duduk. Enggak punya istri ya. Jomblo ya, jomblo. Ya, selibat ya. Oh ya udah, Lupa. jomblo. Lanjut, Baru udah. tahu ya. Jadi Bapak punya wajah di dalam Matius 18 ayat 10. Bapak punya mulut di dalam Yesaya 55 ayat 11. Kan gitu, Pak. Kan saya menampilkan data. Gimana Pak Sandi? Datamu mana? Alkitabnya maksudnya. Ya. Jadi memang Bapak itu wujud roh. Dia mempunyai wujud. Bapak adalah roh, dia punya wujud roh. Di dalam dunia roh itu seperti malaikat itu kan punya wujud, Pak, teman-teman. Ya, jadi saya menunjukkan data loh di dalam Matius 18 ayat Yang 10. nggak apa-apa, Pak. Orang nggak ada yang bantas itu kok, bahagia aja nggak apa-apa. Iya, Emang kita maksudnya kan nggak cuma orang kita modal. di sini nggak nyalain Pak Herman, nggak nyalain. Enggak, maksudnya kan saya harus ada data kan. Kalau Pak Sandi tadi kan saya tunggu-tunggu datanya nggak ada, cuma Ya udah, asumsi nggak apa-apa. aja. Kira-kira usia Bapak itu udah sekarang berapa usianya, Pak? Tidak disebutkan Pak, tapi dia kekal Pak. Jadi yang Daniel melihat yang lanjut usianya. Jadi wajah Bapak itu persis Yesus, hanya Bapak tampak lebih tua Pak. Di dalam Mana Yohanes 14 mana ayat lebih tua 9. Bapak? Mana lebih tua Bapak daripada Yesus? Ya tua Bapak toh Pak. Kan Mana Yesus kan lebih tinggi jabatannya Bapak atau Yesus? secara otoritas Bapak memang lebih tinggi. Bapak mempunyai kewenangan lebih tinggi daripada Yesus. Tapi Bapak dan Yesus itu satu kehendak, satu visi, satu hakikat, satu karakter, satu kesatuan. Jadi Bapak dan Yesus itu kedua-duanya Tuhan ya? Allah betul ya. Oke, dua-duanya Tuhan. Oke, selesai. Pribadi pun Lanjut. juga Allah Pak. 3 pribadi dalam satu hakikat Allah. Gitu Pak. Jadi saya meskipun saya tidak- Ini gini, saya menampilkan aku data. berusaha juga tujuan mereka itu untuk memahami, Mana datamu, tapi Pak aku Sandi? nggak bisa memahami. Iya, Datamu tujuan mana? mereka bukannya apa mereka sendiri ini penyampaiannya nggak nyambung gitu loh. Iya, aku berusaha juga gimana cara untuk memahami apa perkataan mereka, tapi aku nggak dapat mengerti. Apa ada yang dapat mengerti? Bisa No. dijawab? Nah itu, aku juga sendiri nggak bisa menjawab Nanti, gitu. Pak Sandi, gini, Pak Sandi. Sebenarnya saya itu mau menjawab Banes ya. Yesus bukan Bapa. Kan Banes menganggap Yesus itu Bapa. Tapi saya menyelidiki sosok Bapa. Ternyata Yesus bukan Bapa, Pak. Ya, jadi kan itu Banes kan mau tunjukkan bahwa Yesus itu Bapa. Kalau saya Yesus bukan Bapa. Oke. Ya kan? Ya kan di Daniel 7 ayat 13 kan Yesus menghadap Bapa. Tapi Jadi kan Yesus juga Bapak, kan dia laki, Pak. Yesus laki-laki, tapi kan dua pribadi yang berbeda. Iya, tapi kalau laki itu udah dewasa bisa disebut Bapak juga. Dia muda-mudi, Bang Andi. Anak Pak, Yesus tuh anak. Herman, contoh, kamu 2 pribadi apa 1 pribadi?
Satu, Pak. Ya kalau satu, apa yang kau bilang dua? Loh, Bapak dan anak dua, no, Pak. Gimana tuh? Bapak dan Kamu anak itu punya dua pribadi. anak, kamu punya anak dan bapak, kamu satu pribadi apa dua pribadi? Ya kalau saya punya anak ya dua pribadi, no, Pak. Saya dan anak saya gimana tuh, Pak Sandi? Dua, yang anak dan bapak itu bisa disatukan apa enggak? Bisa disatukan apa enggak? Disatukan gimana? Nah, Satu hakikat ya disatukan satu hakikat. satu hakikat seperti apa, Pak? Ya kan saya manusia, Pak. Hakikatnya manusia. Gimana tuh? Nah, terus Kalau Tuhan, anak, terus anak seperti apa? Hakikatnya seperti anak seperti apa? Ya manusia sih kan saya, Pak Sandi, Bu Nora itu kan satu hakikat manusia. Ya kalau manusia makanya Yesus itu tetap manusia lah Pak, jangan kau protes asal usul. Yesus Manusia itu tetap manusia. Allah dan Jangan kau manusia. ngarang-ngarang lagi Pak. Protes Yesus yang nggak itu masuk akal. manusia. Dirimu Bisa sendiri kau mati, Pak. mengaku. Kok Yesus kok disangkal, mau dipertahankan, yang salah mau dibenar. Inilah yang buat Kristen ini nggak beres. Makanya aku bilang Kristen ini sembah setan. Ya. Di dalam rumah ini, Apapun Bapak, jawabanmu itu Pade, tetap tujuannya itu salah. Kalau awalnya salah tetap Pak Sandi, salah. datamu mana? Datamu mana? Saya kasih tunggu dulu. Saya pakai data kira-kira hampir 10. Data yang kau sebutkan aku udah jelaskan, nggak masuk akal. Datamu Data, mana? data yang kau Misalnya sebut, nih silakan. Nah ya datamu mana tadi kita tunggu. Ya, jadi memang Yesus itu waktu Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, dia mati, dia bangkit, itu kembali menjadi Tuhan. Gak masuk akal. Kau laden ini yang lain saja, Bang. Kau bilang Yesus itu Tuhan, nah aku udah nggak masuk akal nih. Kalau ada yang lain, anak malas ku layan kamu nih. Ya, monggo lah yang lainnya dulu. Mungkin kan saya temannya kan itu kata Bible, terus Mas Gofur itu kan juga teman saya. Kan kita kan tidak hanya menerima persamaan, Pak. Saya kan menerima perbedaan karena kan ini Pak diskusi. Herman, apakah Bapak menyayangi anak? Ya, mengasihi, Pak. Mengasihi begitu. Terus kenapa kalau dia mengasihi, kenapa membiarkan dia mati di salib? Wah, itu memang dikorbankan kan, Pak. Karena kasih besar, kasih Allah yang besar kepada manusia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Pak. Saya ulang, Pak. Kalau dia menyayangi Yesus, kenapa membiarkan Yesus mati mengenaskan di tiang salib? Ya, karena itu satu-satunya jalan, Pak. Supaya Yesus menjadi terkutuk, Pak. Karena pemberontakan saya dan teman-teman yang berdosa. Gitu, Pak. Loh, kalau disayangi kenapa dikutuk? Ya kan supaya menebus manusia dari dosa, Pak. Harus merasakan kutukan dosa, Pak. Kan gitu. Jadi kalau Yesus itu tidak manusia, dia hanya Tuhan. Mbak, apa perbedaan menyayangi dan mengutuk? Mengasihi, Pak, maksudnya ya. Oke. Kalau Yang mengutuk Yesus di tiang salib siapa, Pak? Yesus terkutuk menjadi kutuk dari dosa, Pak. Ya, siapa yang ngutuk, Pak? Yang ngutuk ya orang-orang Yahudi itu mengutuk kan gitu, Pak. Tapi Yang ngutuk Yesus, siapa? Sandi yang ngutuk. Lu Sandi lu yang ngutuk. Ya, aku ngutuk Yesus itu karena berbohong, banyak bohong Yesus. Apa lagi? gitu kan, Pak Sandi. Tapi Yesus itu memang terkutuk untuk dosa kita, Pak. Enggak, aku jangan ngarang. Aku ini perumpamannya kau tangga. Yesus mati karena apa, Herman? Piye? Yesus ke apa? Yesus mati dibunuh karena apa? Ini pertanyaan saya, aku oten. Untuk menebus dosa, Pak. Memikul dosa apa menebus dosa? Menebus manusia dari dosa. Dosa manusia itu seperti apa, Pak? Adam waktu melanggar perintah Allah, Adam dihukum mati. Itu dosa Turun waris. temurun itu berapa abad kok Yesus yang tukang pikul Adam punya salah, gimana ceritanya, Pak? Dosa itu ada
Nah, ngaur Pak. Cerita yang sesuai kita baca Pak. Gak usah ngarang-ngarang. Gak nyambung, akhirnya gak nyambung. Yesus tukang pikul. Yesus tukang pikul. Oh, ada punya salah Yesus tukang pikul. Nah, ini parah. Ampun, ampun. Gimana? Kristen sampai kapan kita jadi orang Kristen yang benar nih? Aku oten, Pak. Datamu mana? Data-data. Aku nggak pakai data. Aku sudah belajar semua data. Kau jelaskan apa data apa aja. Aku bisa menjawab di sini. Kepada saya, ya datanya. Oke. Kau ini perkataanmu aja lari ke Adam lagi, Yesus yang tukang pikul. Sedangkan perkataan itu dalam kitab manapun nggak ada. Dosanya Adam itu Yesus yang tukang pikul, nggak ada. Dimanapun, mau di Al-Quran, mau di kita, nggak ada. Di mana? Coba tunjukkan di Bible mana itu yang ada. Ngawur lo, ngarang gitu loh. Jadi Yesus itu Adam yang kedua. Adam kedua, dari mana cerita ini nambah-nambah? Kok Adam jadi kedua lagi? Ini wah parah manusia ini. Ya tadi kan sudah hampir 10 ayat toh. Sabar Pak. Pade, kalau kecuali kamu itu protes dibilang iya saja, masuk kamu. Kalau ada, aku itu cuma malas bentak padenya ini. Padanya ini nggak semangat loh, ya menyampaikan ini nggak semangat, aku nggak bisa nantang, malas aku, cari yang lain aja, aku nyimak aja nih, malas aku laden gitu. Oke, saya lanjutin ke Pak Herman. Nah, yuk. Pak, jadi menurut Anda itu Yesus berdosa ya? Yesus manusia tidak berdosa, Pak. Kalau tidak berdosa, kenapa dia harus mati di salib? Untuk menebus manusia yang berdosa, harus manusia yang tidak berdosa, Pak. Itu hanya ada di dalam diri Yesus yang adalah Tuhan dan manusia. Tuhan yang menjadi manusia itu, Pak. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia Yesus, Pak. Oh, jadi yang menebus dosa Anda manusia? Manusia Yesus. Iya, jadi yang menebus dosa Anda itu manusia ya? Manusia Yesus yang adalah Tuhan, kan gitu Pak. Yesus yang mati di tiang salib manusia, betul? Betul. Yang menebus dosa Anda manusia, betul? Manusia yang tidak berdosa, betul. Iya. Jadi bukan Tuhan yang menebus dosa Anda, manusia gitu ya? Ya manusia yang juga Tuhan, kan gitu Pak. Loh, jadi yang mati siapa? Yesus itu Tuhan dan manusia, Pak. Manusia, Pak. yang mati manusia dan Tuhan. Yang mati manusianya. Jadi Yesus itu mengosongkan dirinya. Seperti dwi fungsi abri itu loh Pak. Yesus itu seperti dwi fungsi abri. Dia waktu menjadi manusia ya manusia. Kayak Ya, on dia off waktu gitu menjadi ya. On off, kadang Tuhan, kadang manusia gitu ya. Kadang langsung Tuhan dan manusia. Iya, aku belajar gimana pun aku nggak dapat pengertian seperti itu. Aku Kristen, aku mempelajari gimana apa yang Kristen yang lain ini yang diproteskan gimana. Tapi aku nggak menemukan jalan yang seperti kalian temukan ini. Ini bagi aku ini penyesat gitu loh. Nggak sesuai bagi aku. Aku oten. Data Pak, saya kan pakai data. Nggak sesuai. Jadi Yesus pakai itu data atau tidak tetap tidak sesuai Pak. Loh. Tidak sesuai. Bagi aku tidak sesuai. Biarin aja Bang Sandi, biarin aja nggak apa-apa. Kan kitab suci. Jadi misalnya Adam itu Taman Eden lah ya. Nggak usah lari ke Adam deh. Nah maksudnya Pak kan Herman, data Pak. Pak Herman, yang menghendaki Yesus mati di salib siapa? Bapa itu yang mengaruniakan Yesus itu ya. Jadi yang menghendaki Yesus mati di salib siapa? Tuhan atau iblis? Bapa Pak. Jadi menurut Anda boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya? Membunuh orang yang bersalah ya bersalah no Pak. Yang Yesus bersalah nggak? Tidak bersalah. Makanya yang membunuh Yesus itu celaka Pak. Jadi menurut Anda, jadi menurut Anda boleh, Pak Herman, jadi menurut Anda boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya?
celaka, Pak. Di dalam Matius 24 ayat 26 ayat 24, Pak. Jadi yang membunuh Yesus itu celaka, Pak. Bukannya Enggak, menurut Anda boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya enggak boleh, no, Pak. Enggak boleh. Tapi kenapa Yesus mati di tiang salib? Nah, ya itu yang membunuh itu celaka, Pak. Makanya saya tunjukkan datanya di dalam Lukas. Berarti yang membolehkan Yesus mati di tiang salib Tuhan atau iblis? Ya, yang mengizinkan Bapak, no. Memang Yesus itu Pak Herman bolak-balik kata pun kau gak benar, Bang. Kan Benar, Bapak kan? itu perintahnya enggak, perintahnya Ya, Bapak jadi itu, Pak Herman dengerin. itu Pak Herman dengerin. celaka. Perintahnya Bapak di surga itu kan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, betul? Betul. Betul. Yesus punya salah nggak? Enggak salah. Berarti tidak boleh membunuh Yesus di tiang salib sesuai perintah Bapak, betul? Ah, pertanyaannya, siapa yang mengendaki Yesus mati di tiang salib? Bapak. Loh, katanya Bapak nggak boleh membunuh orang tidak bersalah. Bapak mengizinkan Yesus untuk mati di kayu salib. Di Yang mana mengadakan itu? Kan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. kan ini dikorbankan, Pak. Kan berbeda, Pak. Ini memang Gini, sengaja dikorbankan. gini aja. Pelaku pembunuhan itu siapa? Pelaku pembunuhan itu orang Yahudi, orang Romawi. Oke, Romawi sebagai algojo, betul? Ya, Perbuatan mereka ini jahat atau enggak? ya jahat, no, Pak. Jahat. Orang yang berbuat jahat itu sesuai perintah Tuhan atau sesuai dengan kemauan iblis? Ya, itu kemauan iblis. Kemauan iblis. Jadi iblis yang mempengaruhi tentara Romawi untuk membunuh Yesus, betul? Yudas. Iblis mempengaruhi Yudas. Yudas melaporkan pada tentara Romawi untuk menangkap Yesus, kan gitu, Pak. Iya, artinya kemauan iblis sehingga tentara Romawi membunuh Yesus, betul? Betul. Ya, jadi kemauan iblis Yesus mati di tiang salib, betul? Ya. Betul. Kalau kemauan Anda Yesus harus mati atau tidak? Ya kan tergantung planningnya Bapak, Pak. Enggak, kemauannya Pak Herman sendiri, Yesus harus mati atau tidak? Ya kalau untuk menebus dosa ya harus mati, no, Pak. Menebus Oke. manusia harus mati. Kalau begitu kemauannya Pak Herman sama dengan kemauannya iblis, betul? Ya tergantung tujuannya. Kalau iblis itu kan untuk Saya belum ngomong tujuan. Lah kalau Kemauannya itu memang iblis, dengerin Pak Herman. Dengerin Pak Herman. Kemauannya iblis, Yesus mati di tiang salib, betul? Ya. Kemauannya Pak Herman, Yesus mati di tiang salib, betul? Ya. Jadi kemauan iblis sama kemauan Pak Herman sama-sama ingin Yesus mati, betul? Kan tapi beda tujuan, Pak. Ya tujuannya nanti, ini dulu kemauan dulu, betul? Ya kalau tujuannya untuk menebus manusia ya setuju. Tapi kalau Iya, nggak artinya, iya. Artinya kemauan iblis dengan kemauannya Pak Herman sama, ingin membunuh Yesus, betul? kok membunuh saya itu tergantung tujuannya, Pak. Jadi tujuannya apa dulu kan gitu toh. Iya, tujuannya iblis apa membunuh? Ya tujuannya kan supaya itu kan Yesus mati tidak bangkit. Tapi kan saya percaya bahwa Yesus itu bangkit, Pak. Gitu kan. Artinya sama-sama ingin Yesus mati, betul? Tergantung tujuannya, Pak. Saya tidak ingin Yesus mati. Tapi kalau tujuannya untuk menebus manusia ya setuju, Pak. Karena itu satu-satunya jalan, Pak. Kan gitu. Lihat menurut Anda ini tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Celaka, Pak. Orang yang mengadakan itu celaka. Saya ulang kembali, Pak ya. Menurut Anda tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Penjahat, Pak. Penjahat. Jadi jasa penjahat, Anda ambil momennya untuk menebus dosa Anda, betul? Duh, gimana toh? Kan itu yang mengadakan. Saya kan cuma menganalisa, Pak. Kan Iya, analisanya adalah penjahat ini berjasa untuk membunuh Yesus. Betul? Kok berjasa gimana, Pak? Itu disebut celaka, Pak. Yudas itu celaka. Oke, makasih. Ya, komen-komen di bawah, makasih ya. Ya, Menurut tadi Anda, Pak kepental Herman, tadi. Ya, maaf ya. Tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Ya penjahat, Pak. Penjahat. Penjahat ini membunuh Yesus, betul? Ya, karena kan dia tidak tahu Oke. tujuannya. Anda jadikan momen, ya. Jadi
karena penjahat ini membunuh Yesus, Anda jadikan momen untuk menebus dosa Anda, betul? Ya kan saya kan kalau tak tujuannya gitu kan ya saya iyakan toh Pak. Iya, artinya adalah karena jasanya atau karena perbuatannya penjahat Romawi ini membunuh Yesus, sehingga Anda jadikan momentum untuk menebus dosa Anda. Betul apa betul? Ya kan saya kan cuma objek Pak. Kan mereka subjek. Berbeda no Pak. Gimana? Iya, artinya Anda menyetujui pembunuhan itu, betul? Wah, menyetujui. Kalau tujuannya untuk menebus manusia ya saya setuju Pak. Ya udah setuju, selesai begitu. Iya. Oke. Iya, karena memang gitu. Yesus kan memang mati disalib untuk menebus manusia. Kan ada ayatnya itu. Iya, menebus. Dengan cara apa dia menebus, Pak? Dengan cara apa dia menebus? Dengan darahnya, Pak. Kalau dulu kan darah Tuhan. Ya, sekarang darah Yesus. Jadi manusia menebus manusia, kan gitu. Darahnya Yesus itu sekarang ini masih ada nggak disimpan, Pak? Kalau mau ilmu pengetahuan masih, Pak. Masih ada ya, Pak? Ada penemuannya. Kira-kira berapa liter itu, Pak? Kira-kira berapa liter itu darahnya, Pak? Nah, ini bicara sains atau bicara kalau di sains? Perkiraan aja, Pak. Kan ditombak lambungnya itu, Pak. Pasti ngucur darah, toh, Pak? Itu menetes saja, Pak. Jadi yang ditemukan itu waktu Yesus disalib itu darahnya menetes sampai bawah. Darahnya itu keluar dari perut apa dari leher? Ya, dari semua. Yang dipaku itu kan juga darah. Kalau lambung kan air, Pak. Dipaku tangannya itu kan keluar darah, Pak. Ya, apa sih yang menyebabkan Yesus itu mati, Pak? Yesus menyerahkan nyawanya, Pak. Apa mati, yang penyebabnya dia mati itu karena disiksa ya, atau darah. Karena apa? Ya, kehabisan darah, no, Pak. Begini, Pak. Apakah menurut Anda Yesus merasakan sakit? Ya sakit dong, Pak. Sakit. Ya, peluhnya aja sampai karena ya, apakah karena terlalu kesakitan sehingga dia mati? Ya kalau darahnya habis ya enggak usah kesakitan mati, Pak. Ya, artinya penyebab Yesus mati karena kehabisan darah, betul? Iya. Betul apa betul nih? Betul, Pak. Oke, jadi penyebab Tuhanmu mati karena kehabisan darah, betul? Iya. Pelakunya adalah tentara Romawi, betul? Ya. Betul? Betul, Pak. Jadi tentara Romawi ini, jadi menurut Anda, tentara Romawi ini sangat kejam, betul? Ya kejam karena dia tidak tahu tujuannya, Pak. Dia kan menurut Anda tentara Romawi ini masuk surga apa neraka, Pak? Oh, neraka itu, Pak. Loh, masa orang neraka dia pahlawan kok? Di dalam Matius 26 ayat 24, Pak, jawabannya. Bukan pahlawan, Pak. Saya kan pakai data, Pak. Kalau tidak ada, begini, kalau tidak ada tentara Romawi membunuh Tuhanmu, apakah ada yang menebus dosamu? Tunggu, Pak. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya... Bukan itu, Pak. Pak Herman pertanyaannya. Gini, Pak Herman, izin ya. Ini saya pakai data loh, Pak. Iya, paham. Kalau tidak ada tentara Romawi yang membunuh Tuhanmu, apakah ada yang menebus dosamu? Ada atau tidak? Sudah ditentukan, tetapi yang mengadakannya itu harus dihukum. Ada di ayatnya, Pak. Gak masuk akal itu, Herman. Gak masuk akal. Sebenarnya tentara Romawi yang bunuh Yesus itu sebenarnya masuk surga. Karena Yesus itu dibunuh. Seharusnya orang yang bunuh Yesus masuk surga. Gimana ceritamu ini? Matius 26 ayat 24. Gak masuk akal nih. Data. Tidak asumsi liar. Ini dilihat mana nih? Pak. Di dalam Matius 26 ayat 24. Kalau Yesus gak mati gak ada yang menebus dosa. Seharusnya tentara Romawi itu masuk surga lah. Yang membunuh Yesus itu masuk surga. Berarti kalau gak itu kan kamu. Ada yang bunuh Yesus itu dia nggak Yesus itu nggak tebus dosa gitu loh. Menurut Pak Sandi. Itu kamu gimana sih? Anak manusia memang akan sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan, ya, Pak. Bukan pahlawan, Pak. Jadi menurut Pak Herman,
tentara Romawi ini adalah pelaku kejahatan gitu ya. Iya. Jadi salib ini adalah lambang kejahatan, betul? Ya, lambang penebusan dosa, Pak. Ya, ntar dulu. Itu tujuan itu. Boleh, betul. Ya, salib ini, dengerin dulu. Salib ini tempatnya orang dibunuh atau tempatnya orang dikasihani? Tempatnya orang jahat, Pak. Enggak. Ya, salib ini tempatnya orang dibunuh atau tempatnya orang main gundu? Ya, dibunuh, Pak. Dibunuh. Berarti salib ini tempat pembunuhan, betul? Ya, itu kan bukitnya tengkorak, Pak. Betul, Pak. Jadi salib ini lambang pembunuhan, betul? Iya. Oke, siapa yang dibunuh itu, Pak? Yesus, Pak. Jadi salib ini lambang pembunuhan Yesus, betul? Itu dari Romawi, Pak. Dari Alkitab. Iya, salib ini tempatnya Yesus dibunuh, betul? Itu bagi orang Romawi itu. Memang itu kan hukumannya kan disalib, Pak. Iya, iya. Jadi salib ini kalau boleh tahu, kalau Anda mau jujur, salib ini lambang kutuk, tempatnya orang dikutuk, betul? Betul. Betul, Pak. Yang terkutuk siapa, Pak? Yesus, Pak. Yang mengutuk Yesus siapa, Pak? Yesus terkutuk bagi dosa, Pak. Jadi Yang dia mengutuk- menanggung kutuk dosa. Yang mengutuk dia siapa, Pak? Dosa, Pak. Siapa? Dosa. Dosa Anda yang mengutuk Yesus. Ya. Berarti Anda yang mengutuk Yesus, betul? Dosa saya yang ditanggungkan kepada Yesus. Iya, dosa Anda adalah Anda yang mengutuk Yesus, betul? Kok saya mengutuk gimana tuh, Pak? Jadi Terus siapa dosa-dosa yang mengutuk dia? itu ditanggungkan. Sebenarnya dosa yang menerima Yesus ya, karena kan semua orang berdosa. Jadi dosa-dosa itu ditanggungkan semua kepada Yesus. Saya ulang Dibayar kembali. lunas. Yesus itu terkutuk atau tidak? Terkutuk, Pak. Terkutuk. Siapa yang ngutuk, Pak? Loh, kok ya? Yesus itu terkutuk karena pemberontakan saya, gitu loh, Pak. Iya, berarti Anda yang ngutuk. Ya, sudah betul. Ya udah ngomong dong dari tadi. Anda yang ngutuk Yesus gitu loh. Secepat Perbuatan kan kelar saya, gitu Pak, ya. bukan saya. Perbuatan saya. Orang Iya, yang iya, perbuatan dikutuk Anda kan orang Anda. itu yang dipercaya, gimana ceritanya? Kalau saya mengutuki Yesus, itu kan saya tidak pernah mengutuki. Jadi perbuatan saya yang salah, yang berdosa. Lurusin dulu nih, Sandi. Lurusin dulu ya, Andi. Monggo. Gimana Pak Sandi? Data, ayo. Aku ada data. Lu udah pusing, Di? Enggak. Aku nggak pusing nih. Aku nyimak dari tadi nih, ngaco terus nih. Aku mau nanya dia. Ya, aku mau nanya nih. Siapa ini Hermawan? Ya, Yesus mati karena apa? Gimana, Pak? Yesus mati karena apa? Memikul dosa apa memikul salib? Ya mati karena dipaku di kayu salib itu toh. Bukankah Yesus dianggap Tuhan makanya dia dicoba? Yesus sebagai manusia, Pak. Manusia, siapa yang menuhankan Yesus? Kamu percaya menuhankan Yesus? Yesus itu Tuhan dan manusia, Pak. Tuhan Jadi dan Yesus manusia. Karena ketuhanan itulah yang dicoba, makanya dia disalib. Benar apa enggak? Bukan, Pak. Yesus Bukan karena apa? Emang kalau bukan, kenapa Yesus disalib? Kenapa dibunuh? Apa ada perkataan Yesus? Untuk menebus manusia dari dosa, Pak. Menebus dosa Jadi dari harus mana? manusia tanpa dosa. Menebus Yesus dosa dari mana? Duh, dosa dari mana? Yesus tidak berdosa, menebus manusia dari dosa, kan gitu. Bukankah Yesus itu karena manusia menganggap Yesus itu adalah Tuhan, makanya dicoba bahwa Yesus itu kalau benar Tuhan, cobalah kita bunuh dia. Kalau memang benar Tuhan, dia bisa keluar dari saliban itu. Apa bukan? Apa tidak? Kan Yesus jadi manusia, itu kan orang Yahudi. Makanya kan Kamu nih, aku makanya dari tadi ini nggak mau laden, bukan karena apa. Yesus itu dibunuh, Yesus itu karena bukan cuma kita, karena sekarang ini dari dulu aja kebanyakan yang menuhankan Yesus. Makanya orang tentara Romawi itu dicoba, Yesus itu apa benar Yesus, apa Yesus itu manusia apa Tuhan, maka dicoba, maka dibunuh. Tapi ternyata Yesus dibunuh, tetap Yesus itu manusia. Kenapa Yesus di Tuhan? Baca WA, Kang. Baca WA, Kang.
Kenapa? Bentar, ya nanti saya baca Bang Adi. Bentar. Ya. Pak Hermawan, yang menebus dosa di kayu salib itu siapa? Ada berapa oknum? Ada berapa orang? Yesus Pak, satu aja. Satu Pak. Yesus. Matinya gimana cara matinya? Ya matinya kan dia disalib, dipaku disalib itu kan disiksa. Ya. Kalau menurut saya ada dua, Pak. Satu yang mati karena dipaku, yang satu karena meminum anggur asam. Coba Bapak buka di Yohanes 19 pasal 30. Bentar Pak. Bapak, iya bentar Pak. Bapak buka di Yohanes 19 pasal 30. Saya bacain ya Pak ya, saya bacain ya. Berarti di sini ada dua oknum yang disalib menebus dosa manusia, Pak. Yang satu mati karena dipaku, yang satu mati karena meminum anggur asam. Coba Pak. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan apa Pak? Menyerahkan nyawanya. Berarti di sini ada dua oknum yang mati menebus dosa manusia. Satu manusia yang mati karena dipaku, yang satu mati karena meminum anggur asam, Pak. Berarti ada dua oknum di sini, Pak, yang mati menebus dosa manusia. Jadi yang mana Pak yang benar? Yang mati meminum anggur asam atau yang mati karena dipaku? Jawab, Pak. Yang mati itu kalau anggur masam menyebabkan mati itu kan cuka, Pak. Tidak mungkin loh, Pak. Anggur masam. Pertanyaan saya, yang mati karena dipaku di kayu salib atau yang mati karena meminum anggur asam? Jawabannya yang mana, sama. Pak? Sama itu, Pak. Orang yang sama. Oh, berarti setelah mati di kayu salib karena dipaku, terus diturunkan meminum anggur asam. Apakah orang yang udah mati bisa minum? Itu kalau minum anggur asam tidak mungkin orang mati, Pak. Itu kan cuka, Pak. Baca Pak yang benar ayatnya. Nih, dengerin. Saya baca ayatnya, Pak. Saya baca ayatnya, dengerin ya, Pak. Saya baca nih, Pak. Saya pakai ayat loh, Pak. Saya pakai data, Pak. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati ini menyerahkan nyawa ini, Pak. Gimana sih, Pak? Lah, tapi tidak karena anggur asam, Pak. Ini karena anggur asam. Loh, kan dia kan sudah kehabisan darah, Pak. Logikanya kan kehabisan darah. Kalau tunjukkan datanya kalau Yesus mati dipaku karena kehabisan darah. Tunjukkan datanya. Loh, kan kalau ini udah jelas datanya. Kalau di Yohanes 19 pasal 30 udah jelas ini datanya. Yang penjahat itu kan mati, Pak. Sama kan sama. Berarti ada dua. Oke? Orang berarti yang ada dua sebelah kanan kiri. Ya makanya saya tadi katakan ada berapa oknum di sini, ada berapa orang. Berarti ada dua nih yang menebus dosa itu ya. Ada dua nih. Ya satu orang toh, Pak. Loh, ini yang mana ini yang di Yohanes 19:30? Ya sama-sama, Pak. Jadi sama. Itu minum anggur asam tapi dia tidak mau. Loh, ya kok kan? Tidak mau? Ini udah jelas bunyinya meminum, Pak. Dengerin, Pak. Pasang telinganya, makanya punya uang jangan beli rokok terus, beli korek kuping. Nih, dengerin. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tapi gini loh, Pak, di dalam Matius 20 gini. Maka lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Benar, terusin, saya mau ini dulu, nelpon dulu. Ya. Benar, tunggu sebelum Mufti Nora masuk, ini mungkin gini, apa namanya, siapa Bre Hermawan, mungkin ini kan aneh banget ya gitu. Kalau kita lihat fakta sejarah, orang disalib itu kan mati itu nanti 3 hari paling lama gitu. Nah ini kan Yesus kan jam 12 disalib, jam 3 udah mati. Mungkin yang dipaku itu jidat mungkin, bukan tangan, karena kecepatan matinya. Kan sebelumnya kan disiksa, Pak. Dia disesah, dipukuli, kan itu banyak keluar darah, Pak. Iya, orang-orang yang disalibkan itu memang biasa disiksa dulu, Pak. Jadi nggak ada yang spesial dari penyaliban Yesus itu. Itu mempercepat, Pak. Ya, jadi kedua penjahat yang sebelah kiri kanan Yesus kan sudah dari tadi. Udah bosan. Enggak cepat. Itu enggak cepat, lihat. Coba apa namanya? Oten yang lain nih. Nanti masih ngantri di bawah. Tunggu dulu, aku baru berdansa ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di fakta medis penyaliban gitu, semua orang yang disalibkan itu pasti pertamanya disiksa dulu. Nggak ada yang dikasih kue terus dibedakin mukanya. Semua disiksa dulu.
Betul, Nah, Pak. setelah semua disiksa, lalu kemudian disuruh bawa kayu salib sendiri, terus disalibkan, itu semua orang manusia normal ya, yang makannya teratur, mereka matinya 3 hari kemudian. Misalnya nih, Pak Hermawan disalib hari Senin, meninggalnya nanti hari Kamis, gitu. Nah, ini Yesus enggak. Yesus enggak nih. Disalib jam 12, ini karyawan pabrik masih istirahat makan. Jam 3 udah meninggal. Karyawan pabrik belum pulang loh. Udah meninggal dia. Kecepatan. Loh, kan Gitu. yang bisa- Nah, ini kayaknya Yesusnya yang berbeda ini. Berbeda ini, bedo. Yesus itu kan ada banyak, Pak. Yesus dari Wonogiri ada loh. Loh itu ngaku itu Yesus ada banyak. Banyak Ngaku dia. lagi nih. Pak, Ini makin maksud gua ngawur tadi. jadinya. Sebentar. Yesus dari Wonogiri, Silakan. yang disalib itu Yesus yang dari Nazaret kan? Wow, silakan. Yesus yang Banyak dari Yesus Wonogiri. sudah. Hmm. Parah, Yesus yang- makin menjadi Sebentar. nih. Tunggu Pak. Yesus yang dari Wonogiri itu namanya Yesus Wanto. Ya dokter gigi. Yesus Wanto. Yesus Wanto. Nah, dokter gigi bukan itu ya. Terus ada Yesus dari Brasil. Ini yang Yerusalem naik keledai, ini yang dari Wonogiri naik delman kayaknya dia. Bisa Pak. Itu naik sepur Hmm. gitu, Pak, yang dari Hmm. Nah, terus ada Yesus dari Brasil. Itu Dari Brazil, oh. Yesus de Santos, bek kiri. Sao Yesus Paulo. de Santos. Dia Dia ke Yerusalem dribble bola kayaknya dia itu. Jadi Yesus yang disalib itu Yesus dari Nazaret. Fik gitu Yesus Pak. dari Nazaret. Satu orang. Nah. Gitu. Nah, terus yang kalau Yesus yang disalib dari Nazaret ini yang disalib, terus Yesus yang minum anggur asam dari mana dia? Klaten. Sama. Yesus dari Nazaret. Sama. Oh, diborong sama Yesus dari Nazaret dua-duanya ya. Minum anggur iya, disalib iya. Ya memang itu. Dia bukan minum anggur, Pak. Gimana pun ini oten-oten yang lain gak restui nih. Banyak Yesus yang disebut nih, gak direstui nih. Ya jujur aja, gak diterima dia ini. Masuk. Ya, nggak diterima dia ini, banyak Yesus gitu dari mana-mana ada Yesus, banyak Yesus yang dia sampaikan ini. Oten-oten yang lain gak terima nih, walaupun kami oten Yesus yang gak dari terima. Wonogiri itu kan Yesus palsu, Pak. Ternyata dokter gigi, Pak. Bukan, Pak. Ya, Yesus kan tukang kayu. Jadi Yesus dari Nazaret itu tukang kayu. Jadi Yang dari Wonogiri? dokter gigi, Pak. Bukan. Dokter gigi, mantap. Dari Brazil apa? Sepak bola, pemain sepak bola bek kiri. Sepak bola. Sao Paulo. Bek kiri dia ya. Dari Ke Yerusalem pakai sepatu futsal kayaknya dia. Dari NTT? Ya, siapa Bu itu? Saya belum ketemu. Ya, monggo yang lainnya dulu monggo Pak Franka, Kristen nih. Pak Vanka Muslim itu. Wah ini yang Kristen cuma saya tahu nih sama Pak Sandy yang ada datanya terus tadi ya. Masih ada aku bang. Oh ini ada coking. Ya, Saya sama coking Bang dulu Coking gitu. aja lah dulu bentar. Iya. Nah, gas. Oke lanjut. Monggo, Mas Coking. Ya, monggo. Bang Nanti Coking. gabung. Bang Coking. Ya malam mbak. Ya, malam. Ini Bang Coking ini kayaknya orang Batak ini. Bukan bu. Aku nih Flores asli bu. Oh, Flores. Ya. Oke, Kakak. Ya. Tadi setuju nggak dengan pernyataan Sandi bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan. Yes. Kalau aku nggak setuju pak. Kenapa? Ya karena pemahaman Bang Sandi nggak mungkin sama aku lah. Kenapa nggak sama? Sama-sama Kristen ya? Kita kan udah beda orang. Boleh. Sama-sama Pun pengikut sama-sama Yesus, Kristen, kan? tapi kita kan berbeda orang. Bang Sandi pengikut Yesus bukan? Sandi? Iya, mengikuti perkataan Iya. Yesus saja. Nah, sekarang Bang Coking pengikut Yesus bukan? Nggak tahu tanya sama Bang Sandi lah. Aku mengikuti Yesus, perkataan Yesus saja. Tapi nggak menyembah Yesus, betul kan? Iya. Ya aku pengikut Yesus. Nah, sekarang Bang Coking Iya. saya tanya, pengikut Yesus atau penyembah? Enggak. Pengikut. Pengikut. Ya pengikut lah. Bang. Menyembah gimana? Ya. Loh, sekarang begini.
Ya, bedakan penyembah, bedakan pengikut. Iya, iya, Contoh, iya, benar kakak. kami pengikut Nabi Muhammad bukan berarti kami menyembah Nabi Ya. Muhammad sebagai Tuhan. Hmm. Kami pengikut Yesus bukan berarti kami menyembah Yesus. Nah, Ya. sekarang Bang Coking pengikut atau penyembah? Pengikut, oke. Silakan. Pengikut Yesus. Bukan penyembah ya? Bukan. Coba dibalik katanya. Coba dibalik katanya. Kami nggak pernah Kakak. menyembah Yesus. Yesus bukan Tuhan. Nah, benar kakak. Memang dia bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Nah. Tadi kami pengikut. Penyembah. Dia gak bisa membedakan pengikut dan penyembah kakak. Sama seperti Diajarin dulu. Dengar dulu, sama seperti kalian. Loh, aku kan Sabar, bilang, aku kan bukan menyembah Yesus, tapi aku pengikut Yesus. Nah, sekarang Yesus Tuhan bukan. Kalian kan Tuhan. ini bukan. Mereka Apa kan kok Alvin? menyembah. Saya tanya Coking, kenapa kau yang jawab? Kau bininya si Coking. Bukan, saya suaminya gitu katanya. Berarti kau LG tungkip dong. Ih, sorry ya. Si Coking itu masih normal. Iya, Bang Coking. Ya, lanjut Mbak. Iya, Bang Coking tahu nggak penyembah dengan pengikut bedanya apa? Ini Bang Sandi yang noise, Bang Sandi yang noise. Saya izin mute kan Bang Sandi. Penyembah Jadi, itu berarti kita menjadikan dia Tuhan, karena Tuhan itu adalah sesembahan. Kalau pengikut, apa yang dilakukan itu kita ikuti. Itu bedanya. Nah, pertanyaan saya, Abang penyembah atau pengikut? pengikut. Bukan penyembah ya? Bukan. Mantap. Oke. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Bukan. Jawaban yang salah sasaran nih kakak. Tadi sudah dikasih tahu Abang. Bedanya pengikut dengan penyembah. Penyembah itu artinya ada sesuatu yang kita jadikan Tuhan, yang membuat kita itu menyembah Dia, dan kita mengatakan bahwa Dia itu adalah pencipta, penguasa langit dan bumi. Seperti Muhammad. Kan? Itu. Seperti Muhammad. Aduh, kau Alvin kenapa kau? Kau kalau saya tanya sama si Coking kenapa kau yang apa? Kau bininya. Alvin diam dulu. Ini mau ditanya si Coking nih. Kok jadi kau pula yang hepot Alvin? Kau mau menyembah siapapun terserah kau. Gitu loh. Nanti ada giliran mencokin. Biar selesai satu-satu. Kau emosi. Nanti Alvin sama gua nanti kita bermain Sebentar gitu. dulu. Jadi Coking, abangku, Ya. penyembah itu artinya itu, pengikut artinya sama seperti kami, pengikut baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Nabi Muhammad sunat, laki-laki yang beragama Islam itu wajib bersunat. Nabi Muhammad puasa, kami berpuasa. Nabi Muhammad menyembah hanya kepada satu Tuhan, kami pun juga menyembah kepada satu Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah abang itu pengikut atau penyembah Yesus? Aku udah jawab tadi, Bang. Aku pengikut. Kakak, kok abang? Saya ini perempuan loh, Bang. Ya, nggak apa-apa menghormati. Wajar dong, aku panggil kakak. Ya, Kakak kan nggak semua harus laki-laki. Betul, tapi kan Menghormati kau tadi orang manggil lebih aku tua. Abang. Abang itu salahnya. Tak, kau manggil aku abang, kau nggak tengok, bibirku merah, aku berjilbab. Berjilbab. Beda Tak. lagi. Enggak, aku kan gini, Mbak, aku kalau kami di Flores ini menghormati orang yang lebih umur lebih sedikit, kami biasa panggilnya kakak. Kakak boleh, jangan dibilang abang. Gimana Abang, ceritanya? kau bilang saya tadi, Aku nggak Bang. bilang abang, aku nggak bilang abang dari tadi. Abang. Abang. Enggak, aku bilang kakak. Sorry, aku nggak bilang. Maaf. Ya. Oke, maaf. Dia Saya keliru maafkan, saya maafkan. keliru Saya dia. maafkan. Oke, nggak apa-apa. Nah, Ya. jadi abang ini penyembah atau pengikut? Pengikut. Pengikut Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah,
Sabar. Aku kasih paham dulu. Yang namanya pengikut itu, Bang, cuman ikut perkataan Yesus, Bang. Kalau yang namanya sembah itu, Yesus itu dituhankan, Bang. Apa abang itu Yesus itu dituhankan apa tidak? Enggak, gini, sabar dulu Bang. Sebelum aku jawab, kita buat dulu. Menurut abang definisi Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah sesembahan. Siapa Tuhan kamu, Nora? Allah. Kenapa Allah kau tuhankan? Karena Allah menyatakan kalau begini, Tuhan. Oke, kalau menurut Mbak, Tuhan adalah sesembahan, ya itu oke, aku nggak bisa bantah pernyataan Mbak. Tapi kalau pernyataan aku sih beda. Kalau pernyataan Tuhan itu bukan sesembahan. Apa itu, Bang? Kalau Tuhan itu apa yang kita tunduk, kita ikuti perintah maupun ajarannya, kita takluk kepadanya, itu definisi Tuhan. Nah, betul. Sebentar begini, Bang. Tuhan itu memberikan ketetapan hukum syariat kepada manusia. Nah, bagaimana caranya manusia mengetahui hukum-hukum Tuhan? Itulah dari Nabi dan Rasulnya. Salah satunya adalah Yesus. Salah satunya adalah Musa. Betul kan? Nah, orang yang menerima tugas untuk menyampaikan wahyu atau firman, itu namanya Nabi dan Rasul. Makanya dikatakan Musa itu adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Dia menerima firman dari Tuhannya, menyampaikan kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Dan dia menerima kitab yang namanya Torah. Sama seperti Yesus. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Jadi Yesus dengan Musa itu derajatnya sama, yaitu sama-sama menerima firman dan menyampaikan kepada umatnya. Musa kepada Bani Israel, Yesus pun demikian. Makanya kata Yesus dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi makanya saya tanya, Bang Coking ini pengikut atau penyembah? Karena apa? Karena Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Ya, kalau abang memang pengikut sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad, kami pengikutnya semua. Nah, itu mengatakan, hai Bani Israel, kalau kau pengikut, kenapa kau Tuhankan Yesus? Bang Sandi, sebentar. Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada siapa? Kepada satu Tuhan. Yaitu siapa? Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bukan kepada dirinya. Itu maksudnya gitu. Makanya Bang Coking bedakan pengikut dengan penyembah. Kalau penyembah berarti abang menganggap Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi, yang memiliki sifat kemahaan. Sementara ketika Yesus sudah menjadi manusia dilahirkan oleh ibunya, sifat kemahaan itu sudah tidak ada lagi, Bang. Karena apa? Ketika dia bayi, apa yang bisa dia lakukan? Gak ada, Bang. Dia aja lapar, dia menyusui dari ibunya. Ketika dia sudah kenyang, pasti dia BAB. Ketika dia sudah kenyang, pasti dia ngompol. Apakah bisa Yesus mengganti popoknya sendiri? Gak bisa, Bang. Nah, gelar Tuhan itu tidak bisa kita berikan kepada manusia, Bang. Karena Tuhan bisa. Itu memiliki... Kenapa nggak bisa? Begini, Bang. Kenapa nggak bisa? Begini. Tuhan memiliki sifat kemahaan, Bang. Betul? Tidak semua. Loh, itu namanya itu gimana? Definisi Tuhan, Bang. Iya, kalau itu... Bukan, kalau itu definisi menurut Mbak, ya aku ikuti. Tapi kalau definisi aku nggak bisa sama dengan Mbak. Gimana sih? Bukan begitu, Bang. Berarti abang, berarti begini, Bang. Definisi Tuhan, kalau menurut abang pribadi, abang ambil dari mana sumbernya? Bahwa Tuhan itu tidak semua memiliki sifat kemahaan. Lah iya, gini. Tuhan itu, aku bilang tadi,
ketika kita tunduk mengikuti seluruh ajaran atau perintahnya, takluk. Nah, tergantung Tuhan ini disematkan kepada siapa, gitu loh. Tapi kalau ikut narasi Mbak, ya aku nggak bisa. Harus bilang itu Tuhan adalah sang pencipta. Aku bukan gini. Coba kau jelaskan apa yang nggak bisa. Bang Sandi, sabar dulu Bang. Sekarang begini. Ini kan kita ikut definisi Tuhan, Bang. Aku kan bukan Tuhan ini kita sematkan dulu kepada orang siapa dulu, oknum siapa gitu loh, Bang. Baru bisa masuk. Tuhan ini jelas mau bahasa Tuhan Indonesia, Tuhan itu Bang. sama. Bisa nggak satu-satu sih? Heran saya. Nggak, maksud gini, Tuhan itu Gusti, kalau di bahasa Jawa sini kasih Gusti, itu semua sama. Maksud saya begini Bang, Tuhan yang kamu sematkan kepada manusia itu tidak cocok. Loh, tidak cocok gimana? Nah, sekarang saya tanya, Tuhan itu maha melihat tidak? Tidak. Abang data dari mana Abang belajar? Loh, kan aku ikut definisi tadi. Tuhan maha Makanya pelihat, aku Bang. bilang gini, sabar dulu Bang. Kalau hanya omong Tuhan saja, aku bilang nggak bisa. Kecuali disematkan kepada oknum atau nama atau seseorang. Itu baru bisa. Kalau Mbak bilang hanya Tuhan, nggak bisa. Aku nggak akui. Jadi oke, sekarang begini. Yesus Tuhan. Ya, Tuhan. Apa yang sudah dia ciptakan sebagai Tuhan? Yesus. Ya. Banyak. Apa? Dia mengubah roti. Bang. Dan 5 ekor ikan. Yang saya tanya cipta, Bang. Ya, alam semesta dari sebelum dia ada kan, sebelum dunia ada dia sudah ada. Hanya sebelum dunia ada. Yesus itu gampang aja dia, dunia udah ada maka Yesusnya ada. Itu bukan penguasa namanya. Bukan Bang, sabar gini. Biar aku jelaskan selesai dulu baru dipotong. Bang Coking ini belajar dari mana definisi Tuhan? Saya bingung. Nah gini Bang, jangan diobrol bahasa Indonesia. Kalau dibuka itu di kamus Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia jangan diobrak-abrik. Tuhan jelas di KBBI itu artinya eksistensi tertinggi dalam suatu agama. Jangan diobrak-abrik lagi, itu bahasa Indonesia. Bukan Bang, kecuali disematkan kepada siapa dulu Bang. Bukan, nggak bisa. Kalau gitu nanti kita membias Bang. Ini bahasa pemersatu Bang. Tuhan. Kecuali tadi Abang bilang kalau Tuhan Yesus boleh. Tapi kalau hanya Tuhan sendiri Bang, itu dia bebas Bang. Karena itu tidak bisa dia tidak bisa menciptakan. Jangan diobrak. Kalau hanya nama Tuhan sendiri. Loh, bukan mengobrak-abrik Bang. Memang faktanya gitu Bang. Loh, coba buka aja KBBI, Tuhan. Di kamus Indonesia. Loh, eksistensi tertinggi. Jangan dulu. Cek KBBI. Loh. Cek KBBI. Sabar dulu Bang, jangan dulu masuk ke situ. Kita omong secara logika secara lain bisa kita maknakan. Ini bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Begini Bang. Iya, justru Bang itu bahasa Indonesia. Kata Tuhan itu Bang, ketika siapa tunduk takluk menurut ikut perintahnya. Itu definisi Tuhan. Nah, ketika Tuhan ini disematkan kepada siapa dulu? Apapun yang kau katakan itu benar, tapi kau menyampaikan yang salah, Bang. Loh, salah gimana, Bang? Salahnya tetap salah, Bang. Salahnya di mana? Nah, coba jelaskan, biar aku jelaskan. Abang jelaskan dulu, aku dengar dulu. Menurut Abang gimana? Sekarang dari tadi itu yang dipertanyakan ini mbaknya ini, Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus sebagai Tuhan? Gimana? Udah kalau hurkeun ieu si akal gitu. Enggak masuk sama saya yang kayak begitu. Iya, dari tadi itulah. Kalau kamu tahu jawaban itu. Bang Coking, kamu ketika menjelaskan definisi Tuhan, itu kamu harus memakai data.